Alhamdulillah, Bapak Ibu, hari ini kita bisa bersama bertatap maya dalam kegiatan pelatihan pemanfaatan kuisis dalam penilaian pembelajaran bersama Bapak Febrianto Buni, SPD, sebagai kuisis super trainer, dan Bapak Rudolf Alukuhai, ST, sebagai kuisis school trainer. Semoga apapun yang kita pelajari hari ini yang disampaikan oleh narasumber kita bermanfaat untuk kita semuanya dan diberikan kemudahan dalam setiap kegiatan kita semuanya. Semoga dengan langkah kecil ini kita bisa bergerak bersama untuk berdampak bagi pendidikan di Indonesia, khususnya untuk anak-anak didik kita. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai kegiatan pada malam hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Semoga acara kita sampai nanti kegiatan kita berakhir di 2 hari ke depan, diberikan kelancaran dan kemudahan, kita semua diberikan kesehatan. Berdoa. Terima kasih Bapak Ibu. Berikutnya kita semua tahu bahwa Quizzes adalah sebuah gamification learning platform atau yang biasa disebut sebagai aplikasi pembelajaran yang memberikan pengalaman belajar menyenangkan yang saat ini memiliki 65 juta pengguna aktif bulanan dengan 8 juta pengguna aktif di Indonesia. Pengguna utama Quizzes dari jenjang taman kanak-kanak sampai tingkat SMA maupun SMK. Namun demikian, platform ini sudah digunakan oleh kalangan perguruan tinggi, perkantoran, hingga umum. Ini kita akan bersama-sama mempelajari lebih dalam tentang aplikasi Quizzes yang bisa kita gunakan dalam penilaian pembelajaran. Melanjutkan kegiatan berikutnya, marilah kita dengar bersama-sama sambutan dari Bapak Febri selaku school quiz. Oh, belum hadir ya Pak, mohon maaf. Berarti langsung ke Bapak narasumber nggih. Baik. Bapak Rudolf, kami persilakan untuk memberikan materi tentang kuisis dalam penilaian pembelajaran. Kepadanya kami persilakan. Silakan Bapak. Ya, terima kasih Ibu Dia. Terima kasih Bapak Ibu sekalian telah hadir pada kesempatan kali ini. Untuk yang kesekian kali kita berjumpa kembali di dalam pelatihan kuisis. Saya akan membagi kuisis ini dalam 3 hari ke depan. Artinya Jumat malam ini, Minggu malam, dan Senin malam. Nah, di dalam 3 hari ke depan ini kita bersama-sama belajar. Saya akan mengulik kembali fitur-fitur yang ada di dalam kuisis. Ya, semoga Bapak Ibu yang para master yang sudah hadir tidak bosan-bosan untuk hadir di sini untuk belajar dan berbagi ilmu bersama. Namun sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum, Shalom, Namo Buddhaya, Om Swastiastu, Rahayu. Salam kebajikan. Nah, Bapak Ibu sekalian, ya, terima kasih. Bapak Ibu sekalian, nanti setelah saya memberikan penjelasan atau mengulik sedikit fitur-fitur yang ada di dalam kuisis, saya akan memberikan sedikit contoh. Yang rencananya hari ini saya membagikan dalam IPA, Bapak Ibu, tapi saya tambahkan IPA-nya saya alihkan besok, berarti besok ada 2.
contohnya IPA dan bahasa Inggris. Nanti yang saya akan tunjukkan adalah terkait bagaimana melingkan dengan platform lain yang terkait hal ini adalah matematika. Ya, dalam salah satu fitur. Jadi di Quizzes ini salah satu aplikasi pendidikan yang cukup digemari di Indonesia juga, selain di belahan yang lain, belahan dunia yang lain. Nah, di sini yang perlu Bapak Ibu ketahui adalah ketika kita menggunakan Quizzes, kita bisa mengajak siswa-siswi kita sambil bermain untuk mengurangi rasa kejenuhan ya di dalam kelas tentunya. Apalagi ada learning loss selama pandemi ya 2 tahun terakhir. Nah, dengan adanya ini ketika kita sudah bertatap muka di dalam kelas, masih bisa kita gunakan aplikasi ini supaya siswa tetap perhatian dengan mapel yang kita ampu masing-masing. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, bagi yang sudah memiliki Quizzes atau sudah mengerti, kita akan belajar bersama. Dan juga bagi Bapak Ibu guru yang mungkin kali pertama mengetahui tentang hal ini, mari kita belajar bersama-sama. Nah, sejatinya ini tadi akan diawali oleh super trainer kita, Bapak Febrianto, tapi nanti akan menyusul. Nah, sekarang saya akan tampilkan mengenai tampilan Quizzes-nya. Ya, pertama kali mungkin bisa dibuka dari browsernya. Browsernya itu kalau Bapak Ibu memiliki Google Chrome, Chrome bisa menggunakan Chrome yang saat ini paling sering digunakan. Yang kedua, Bapak Ibu bisa menggunakan browser lain seperti Mozilla atau kalau Safari ya di platform yang lain dan yang lainnya. Nah, setelah Bapak Ibu buka browsernya, Bapak Ibu bisa tuliskan seperti ini. Ya, ini bagi Bapak Ibu yang kali pertama baru tahu mengenai Quizzes, bisa diklik di sini https://quizzes.com. Tampilannya akan seperti ini. Nah, di sini Bapak Ibu bisa mendaftar. Kali pertama adalah Bapak Ibu klik sign up for free ya. Nah, di sini nanti jangan lupa Bapak Ibu memposisikan diri untuk for teachers ya. Memang yang baru sekarang ada forward untuk kerjaan, tapi kita fokus untuk yang for teachers. Nah, kemudian sebelum Bapak Ibu mendaftar, ini juga ada fitur bahasa. Jika Bapak Ibu familiar dengan bahasa Inggris, silakan. Kalau Bapak Ibu masih ingin bahasa Indonesia, ini diklik. Nanti Bapak Ibu mencari bahasa yang sesuai dengan kita. Dalam hal ini bahasa Indonesia. Nah, kalau Bapak Ibu ingin belajar bahasa lainnya, bisa dipilih dari sini ya. Saya lihat ada Spanyol, ada Prancis, Polandia, Rusia, kemudian Malaysia, Filipina, Jerman, Vietnam, Thai, Azerbaijan, Portugis, Cina Taiwan, dan Cina RRC ya. Nah, ini adalah bahasa yang disediakan oleh Quizzes saat ini. Yang tadi sudah disebutkan bahwa banyak educator, pendidik seluruh dunia ini, bahkan hampir 50% ya, lebih dari 50% sekolah-sekolah di Amerika dan 150 negara Bapak Ibu. Jadi salah satu platform pendidikan yang juga disukai oleh Bapak Ibu guru. Nah, kemudian Bapak Ibu juga di sini bisa try it for free ya. Try it for free artinya Bapak Ibu guru bisa mencoba di dalam apa namanya ingin tahu apa sih Quizzes ini, bagaimana caranya, saya ingin tahu gamifikasinya apa saja. Nah, Bapak Ibu bisa coba di sini. Nah, kita awali saja. Bapak Ibu asumsi belum memiliki akun di sini, bisa diklik sign up for free ya. Kalau yang sudah punya langsung login. Nah, ketika sign up for free di sini
kita klik, kita tunggu. Kita tunggu, masih loading ada di sini. Ya. Kita tunggu sejenak. Untuk sign up-nya. Saya cek, saya ulang kembali. Ya, maaf Bapak Ibu, ini tadi koneksinya putus. Pertemuan malam pada hari ini, saya kembalikan dulu kepada Ibu Dia dengan Pak Rudolf. Terima kasih Pak Febri atas arahan dan berbagai hal tentang platform Puisis serta
rekrutmen atas sambutannya. Berikut Sudah ada materi bagaimana sekaitan dengan apakah tadi sudah diajar untuk bagaimana mendaftar, menggunakan untuk mendaftar akun krisis? Sudah Bapak, tapi lupa lagi. Oke, baik. Sambil menunggu Pak Rudolf dengan Budi ya. Ini saya bawakan materi yang pertama ya, tapi di sini saya langsung contohkan dengan praktek ya Bapak Ibu ya, seperti itu. Saya izin share screen ya, sambil nunggu Pak Rudolf dengan Ibu Dia yang masih mungkin terganggu dengan koneksi jaringan. Nah, saya akan bantu ini saya keluar dulu ya. Nah, baik Bapak Ibu, ini adalah kalau tampilan seperti ini adalah tampilan ketika kita sudah mendaftar ya. Kita sudah mendaftar atau sudah berhasil login di Quizizz. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu, ini saya akan masuk bikin share screen yang lain dulu ya, sorry. Nah, oke, saya lanjut. Nah, sekarang Bapak Ibu, ketika kita sudah masuk ke website quizizz.com, tampilan halaman depannya adalah tampilan seperti ini Bapak Ibu. Ya, jadi tampilan halaman depannya adalah seperti ini. Bapak Ibu bisa mendaftar. Jika belum pernah mendaftar, silakan klik tombol sign up yang ada di atas atau sign up yang ada di bawah sini. Ya, kalau misalnya Bapak Ibu sudah pernah mendaftar dan sudah pernah membuat akun, nanti Bapak Ibu tinggal klik tombol login ini.
Ya, tinggal login dan masuk menggunakan akun yang sudah pernah Bapak Ibu buat sebelumnya. Maaf. Ya, kalau misalnya belum, kita klik sign up for free. Nah, nanti akan muncul sebuah jendela. Seperti ini. Ini terlihat ya Bapak Ibu, share screen-nya. Terlihat, Jempol saja. Bapak. Oke, iya. Oke, mohon maaf. Jadi ketika kita sudah mengklik tombol sign up tadi, di sini ada beberapa pilihan Bapak Ibu. Ya, di atas ini Bapak Ibu bisa mendaftar menggunakan nomor handphone. Ya, jadi mungkin tidak mempunyai akun email. Tetapi kalau sekarang saya rasa semua sudah punya akun. Apalagi yang Bapak Ibu yang sudah diberikan akun Belajar ID oleh pemerintah. Nah, jadi Bapak Ibu, jika memang lebih sering juga menggunakan akun Belajar ID, Bapak Ibu bisa mendaftar menggunakan akun Belajar ID Bapak Ibu. Ya, jadi untuk menggunakan nomor handphone ini adalah opsi terakhir kalau misalnya kita tidak mempunyai email. Tapi jika Bapak Ibu punya email, Bapak Ibu bisa klik tombol Google ini, ya, atau menggunakan akun Microsoft-nya, ya, atau kita mengetikkan email. Ya, kalau Bapak Ibu mengklik tombol Google ini, nanti kita akan diarahkan ke halaman Google. Ya, biasanya di sini kita akan disuruh memasukkan email kita. Ya, silakan masukkan, ketikkan alamat emailnya dengan passwordnya, nanti akan ada keterangan klik tombol berikutnya. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Kebetulan saya sedang beberapa email saya sudah pernah didaftarkan. Jadi nanti saya coba contohkan dengan mendaftar menggunakan alamat email. Ya, sama saja Bapak Ibu. Nah, di sini saya akan mencontohkan ini yang belum terbuat ya. Kemudian kita klik tombol next. Nah, Bapak Ibu di sini kuncinya. Ya, Bapak Ibu di sini adalah kuncinya. Kalau Bapak Ibu menggunakan untuk pembelajaran, pastikan Bapak Ibu memilih at school. Jangan pilih at business atau jangan sebagai siswa. Nanti siswa kita baru bisa kita arahkan sebagai email, bukan langsung menggunakan akun Google, tidak menggunakan akun Microsoft secara langsung, maka di sini kita akan diminta untuk memasukkan titel ya, misalnya kan atau nyonya atau nona, maksudnya MS. Nanti ketika berdasarkan ejaan Amerika Serikat. Jadi kalau Amerika Serikat itu biasanya nama belakang kita lebih duluan, kemudian dibanding dengan nama depan kita. Ya, seperti itu. Jadi kalau saya biasanya, saya kasih seperti ini. Ya, nanti supaya nanti di profilnya itu tetap menggunakan Mister Password. Ketikkan saja passwordnya. Seperti itu, minimal 6 ya Bapak Ibu. Nah, seperti ini yang kita bisa masukkan. Ya, bisa kombinasi angka dengan huruf sebaiknya. Nah, kalau kita sudah, kita klik tombol continue. Aku ya yang menggunakan akun basic ini akan seperti ini sama tampilannya, Bapak Ibu ya. Akun basic itu akan sama seperti ini tampilannya. Dan upgrade super
atau membagikan nomor referensi atau link referensi. Nah, jadi banyak cara sebenarnya yang bisa diberikan kemudahan oleh Quizzes. Bagi yang mau repot-repot, dapat akun super secara gratis. Nah, silakan gunakan ini, fitur referensi ini. Nah, kalau yang tidak mau repot, silakan langsung upgrade ke super. Ini berbiaya, biayanya itu sampai saat ini sebenarnya dalam hitungannya itu sebenarnya sangat murah, cuma Rp1.000 per hari. Untuk 1 tahun dibanding beberapa platform yang segitu masih lebih tinggi. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Nah, tapi untuk ini, Star Referee ini atau kita menggunakan untuk berbagi link super, beritahukan oleh sesi Pak Rudolf ya. Seperti itu. Di sini saya bagian tahap perkenalan bagaimana Bapak Ibu bisa menggunakan Quizzes ini bisa lebih maksimal Bapak Ibu. Nah, jadi inilah tampilan awal. Nah, Bapak Ibu di sebelah atas ini adalah profil Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa mengatur profilnya dengan cara klik nama username. Bu, kalau Bapak Ibu mendaftar menggunakan akun Google-nya, nanti fotonya di sini akan otomatis akun tidak mendaftar menggunakan email Google secara langsung atau mendownloadkan secara langsung, maka di sini belum ada fotonya. Jadi Bapak Ibu bisa ganti fotonya dengan cara klik ikon foto, nanti akan terbuka sebuah jendela baru. Nah, nanti kita akan diarahkan untuk mengisi fotonya. Seperti itu. Jadi misalnya seperti ini. Kita pilih fotonya. Ini contoh Bapak Ibu ya. Bapak Ibu nanti bisa memilih untuk foto profil Bapak Ibu. Nah, ini dia otomatis akan terganti. Nah, kemudian di atas ini adalah nama profil Bapak Ibu. Kemudian di sini sudah ada statusnya. Di sini teacher atau guru. Ini adalah username Bapak Ibu ya, seperti ini. Jadi tadi saya menggunakan email Quizzes seperti ini. Nah, di belakangnya ini adalah kode tambahan untuk username Bapak Ibu. Nah, jadi ini cara untuk mengatur mengganti foto profil di bagian profil Bapak Ibu. Nah, selanjutnya karena ini akun baru, maka di sini masih ada keterangan no quiz, koleksinya 0, meme setnya juga kasih 0. Bapak Ibu, lanjutkan di sini pun kita bisa mengedit profil kita. Kita bisa klik tombol ini, edit profil. Nah, ketika kita mengedit profil tersebut, di sini kita bisa mengatur. Ya, kita bisa mengatur grade atau kelas yang kita ajar. Nah, kemudian subjek atau mata pelajaran apa yang kita ajarkan. Contoh, mengajar di SD dan SMP. Nah, di SD dari 3 sampai kelas 6. Kemudian di SMP saya mengajar 3 kelas, 7, 8, 9. Jadi ini kita bisa pilih Bapak Ibu. Kita bisa aktifkan semua kelas yang kita ajarkan. Kemudian subjeknya atau mata pelajaran kita, Bapak Ibu bisa memilih mata pelajaran apa yang diajarkan. Ya, kalau misalnya Bapak Ibu mengajarkan mata pelajaran seperti saya, misalnya saya mengajar untuk mata pelajaran IPS, ya dengan komputer. Ya, maka saya bisa memilih social study atau komputer. Seperti ini Bapak Ibu. Nah, karena misalnya IPS itu berkaitan juga dengan geografi,
Ya, dia juga berkaitan, jadi saya bisa pilih geografi, bisa juga pilih sejarah, ya, history. Nah, kalau kita mau memperbanyak, Bapak Ibu tinggal klik tadi tombolnya di bagian bawah untuk mengaktifkan semuanya. Ya, jika sudah kita tinggal klik tombol Save Change. Nah, jadi Bapak Ibu yang mengajar bahasa Indonesia, nah nanti Bapak Ibu bisa memilih subjek world language. Mengapa di sini tidak ada keterangan untuk pelajaran bahasa Indonesia atau bahasa daerah atau bahasa Jawa? Karena subjeknya ini masih mengikuti subjek yang ada di pembelajaran di Amerika Serikat. Ya, jadi secara umum seperti itu. Yang sudah dijelaskan panjang lebar oleh Bapak Febri. Nah, sekarang saya masuk ke salah satu akun yang disebut dengan SND atau School and District Account. Nah, di sini kebetulan saya menggunakan fitur berbahasa Inggris. Tadi sudah mungkin dijelaskan. Kalau Bapak Ibu ingin mengganti dalam bahasa Indonesia, bisa masuk ke profilnya, kemudian edit profilnya, atau Bapak Ibu masuk ke penggantian bahasa. Ya, ini saya cancel terlebih dahulu. Sebentar. Ya. Ini Bapak Ibu bisa ke setting ya. Bapak Ibu ke setting di sini. Nah, di setting di sini Bapak Ibu bisa mengganti dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, atau yang kali pertama Bapak Ibu mendaftarkan diri di sign up. Tadi sudah dijelaskan. Nah, kemudian jika sudah, kita bisa masuk ke kolom yang ini Bapak Ibu, create. Ya, di dalam create ini sini Bapak Ibu bisa klik, kemudian akan ditampilkan dua pilihan bagian pembelajaran atau lesson, kemudian bagian quiz. Ya, sebelum saya berikan contoh seperti yang awal saya sampaikan mengenai contoh ini, ada lesson, ada quiz. Maka nanti Bapak Ibu memberikan nama di sini baik lesson atau quiz. Kalau quiz akan tampil seperti ini, lesson akan tertulis nama dalam lesson. Apa bedanya? Bedanya kalau lesson Bapak Ibu bisa bergantian ya antara pembelajaran di dalam slide yang Bapak Ibu buat, kemudian dengan pertanyaan-pertanyaan yang ada. Setelah itu Bapak Ibu pilih subjeknya, kemudian di next. Namun sebelum kita lanjutkan, Bapak Ibu bisa juga ke kumpulan library, tapi kalau Bapak Ibu masih belum ada isi tentunya jika di awal kali pertama, maka ini akan kosong karena ini sudah ada yang pernah saya buat akan terisi seperti ini. Kemudian Bapak Ibu ada gunakan
fitur report di sini, laporan-laporan yang pernah Bapak Ibu gunakan tentunya di dalam quizzes. Contoh yang ini yang pernah saya buat dalam pembuatan quizzes. Jadi di sini ada tipenya apa? Ada assign, penugasan, ada tipe live. Ya, ini di dalam fitur tipenya. Kemudian di dalam nama kuisnya, ini Bapak Ibu kalau sudah membuat, maka bank data Bapak Ibu akan menjadi seperti ini. Jumlah partisipannya tergantung dengan siswa-siswi yang Bapak Ibu ajarkan di kelas mana, kemudian akurasinya ada yang 100%, ada 84%, dan seterusnya. Kalau 0% ini artinya di dalam bentuk penugasan ada sebagian besar siswa tidak mengerjakan. Ya. Kalau seperti ini 84% artinya siswa sudah mengerjakan tapi tidak seluruh muridnya ya. Kemudian di sini ada kode yang sudah dijelaskan di awal. Kemudian ada action. Nah di action ini ada edit assignment, edit penugasan bisa dilakukan di sini. Atau di sini Bapak Ibu mendownloadnya dalam bentuk Excel. Artinya untuk pelaporan kita Bapak Ibu guru biasanya kita kan diminta untuk pelaporan ya penilaian per itemnya. Nah kita bisa unduh dalam Excel ini. Ini untuk mengganti nama pelaporannya. Terus kemudian kita share. Ya, share report ini bisa macam-macam. Ya, saya coba klik di sini. Kita sharekan, kita bagikan hasilnya ini bisa ke siapa? Biasanya kalau mereka ke siapa ya, orang tua ya hasilnya. Nah di sini kalau kita mau bagi link juga bisa. Linknya copy link. Ya kita copy link atau menggunakan email yang kita tuju. Kalau kita copy link, kita akan klik di sini. Ya. Nah di sini Bapak Ibu pilih apakah yang kita beri link itu dapat melihat saja atau mereka dapat mengedit. Mengedit itu artinya mereka bisa mengubah atau mengganti sistem yang ada di sini atau pertanyaannya. Tapi karena ini untuk siswa, hanya bisa dilihat kalau ini sudah hasil ya Bapak Ibu ya. Jangan sampai mereka akan mengubah nilai, mengubah apa yang sudah ada di sini. Kemudian selanjutnya saya akan tunjukkan fitur classes, fitur kelas maksudnya. Nah di dalam fitur kelas ini Bapak Ibu bisa memilih, artinya Bapak Ibu bisa memilih kelas atau classroom, artinya Bapak Ibu setelah membuat soal-soal di sini, baik yang sifatnya pembelajaran, gabungan antara materi dan kuis, ataupun seluruhnya kuis, bisa kita share di classroom. Ya, atau kita ambil soal dari sini. Nah, kalau kita membuat kelas, kita klik create a class. Nah, Bapak Ibu tuliskan di sini. Kelas apa yang ingin Bapak Ibu buat, misalkan kelas IPA atau kelas matematika. Kemudian kelas itu mau diberi warna apa sebagai simbolnya. Bapak Ibu bisa pilih yang ada di sini. Nah, yang kedua adalah di sini. Ini secara default, secara standarnya di sini ada tanda centang, di mana tanda centangnya ini artinya mensyaratkan siswa itu memiliki email orang tua atau pendampingnya, walinya. Nah, tapi kalau kita matikan, artinya tidak perlu ada pendampingan email dari orang tua atau wali. Kemudian ini kita buat kelas. Ini tergantung kondisi Bapak Ibu. Jika ingin diminta siswa secara mandiri, mungkin tidak memerlukan ini. Atau kalau kelas besar ya, kalau kelas masih level rendah, mungkin kita memerlukan ini untuk komunikasi kita atau mempresentasikan hasil-hasilnya. Ini tadi sudah setting ya. Setelah itu koleksi. Bapak Ibu bisa melihat koleksi-koleksi yang sudah ada. Nah, di sini saya sudah buat sini ya 59 quizzes ya, ada koleksinya belum saya buat sini. Kemudian tadi sudah disinggung ada library, koleksi belum, kemudian membuat meme ya. Bapak Ibu bisa membuat meme atau poinnya ya. Jadi gambar kalau misalkan berhasil menjawab, ada icon yang ada. Ya, itu Bapak Ibu bisa membuatnya dengan cara create
memes ya, create memes. Nah, sekarang kita kembali ke contoh awal. Seperti yang saya janjikan di awal, saya membuat pembelajaran itu aritmatika, semestinya IPA, tapi saya akan gabungkan besok lusa. Nah, di sini saya akan tunjukkan ketika Bapak Ibu membuat sendiri. Nah, nanti kalau Bapak Ibu ingin membuat dengan mengambil contoh yang sudah ada, Bapak Ibu bisa kembali klik di sini, create. Misalkan saya membuat kuis, kemudian di dalam kuis itu saya beri nama saja bilangan bulat. Ini kalau kasusnya matematika. Bapak Ibu bisa ganti sesuai mapel Bapak Ibu masing-masing. Kalau tidak ada di sini, Bapak Ibu bisa klik more. Nah, di sini ada business studies atau bisnis, ada design, education, dan seterusnya. Nanti Bapak Ibu klik. Nah, karena tadi saya contohkan bilangan bulat, artinya matematika, saya klik mathematics. Kemudian saya next. Setelah saya next, maka yang muncul ada dua bagian, Bapak Ibu. Nah, dua bagian itu apa? Di sini ada istilah teleport from the quizzes library, artinya bank data dari Bapak Ibu guru yang lainnya. Tinggal kita ketikkan tipe soal atau tema apa, ya, tema apa yang kita buat dan kelas berapa. Tapi jika Bapak Ibu ingin membuat sendiri dari bank data Bapak Ibu sekalian, nanti di sini ada macam-macamnya ya. Besok kita akan praktekkan ini, saya kenakan fitur ini. Di sini ada pilihan ganda, mengurutkan data, misalkan urutkan data dari bilangan terkecil, terendah ke terbesar misalkan, dan seterusnya. Kemudian menjodohkan, mengisi, fill in the blank, kemudian menggambar, subjektif. Kemudian ini ada juga untuk bahasa ya, video response dan audio response. Terus ada polling, ada slide-nya. Nah, kita ambil contoh yang tadi bilangan bulat. Nah, kita search atau kita enter, maka akan muncul tampilan seperti ini Bapak Ibu sekalian. Nah, jika sudah muncul seperti ini, Bapak Ibu misalkan ini ada gambar tangan ya, kita klik di sini, kita coba. Nah, akan muncul semua pertanyaan di sini. Nah, Bapak Ibu bisa pilih, kemudian soal yang menurut Bapak Ibu yang ingin disampaikan ke siswa, bisa diklik add questions. Ya, Bapak Ibu lihat, pilih. Atau kalau mau ngambil semuanya, bisa add all 20 questions. Ya. Kalau Bapak Ibu ingin memberi batasan, bisa lihat juga dari filter yang ada di atas. Filter ini kita filter untuk kelas berapa, usia berapa, tingkatan keberapa ya, kelas 12 ya, kelas 11, kelas 10 dan seterusnya. Nah, karena ini bilangan bulat dan saya mengajar di SMP, saya berikan contoh kelas 7. Kelas 7 sudah, kemudian sini sudah selesai, kemudian mathematics. Oke. Number of question, berapa jumlah pertanyaan yang Bapak Ibu guru inginkan. Jika pertanyaan maksimum 10, Bapak Ibu centang atau klik di sini. Jika menginginkan pertanyaannya sampai 20 di sini ya. Atau ini dihapus dulu. Nah, seperti ini dan seterusnya. Ya, saya ambil contoh 10. Nah, bahasanya apa? Karena ini berlaku di seluruh dunia, ada Inggris, Spanyol ya dan seterusnya. Kita ambil bahasa Indonesia karena kita mengajar di sini. Kita klik. Nah, dari batasan yang ada, maka secara otomatis muncul di sini Bapak Ibu filternya, usia kelasnya, kelas 7, artinya kelas 1 SMP, matematika, jumlah maksimumnya, soalnya, ya ini saya hapus ini, 10, kemudian Indonesia bahasanya. Nanti Bapak Ibu klik lagi di sini. Nah, Bapak Ibu pilih seperti yang tadi. Nah, itu caranya kalau Bapak Ibu menginginkan menggunakan bank data dari Bapak Ibu guru yang lain. Nah, saya akan demokan yang tadi yang sudah saya sampaikan adalah yang saya buat ini aritmatika.
Saya buat di sini. Nah, saya kalau ingin memeriksa, Bapak Ibu jika membuatnya contoh ada di sini, Bapak Ibu bisa periksa menggunakan cara preview. Ya, preview untuk memastikan apa yang kita buat ini sudah berjalan dengan baik. Ya, kita preview seperti ini. Apakah sudah jelas Bapak Ibu sekarang? Apa masih blur? Nah, ini previewnya. Kemudian saya klik mulai sebagai contoh. Ya. Nah, di sini tampilan awal, karena saya tadi tidak khusus mendesain di depan, nanti Bapak Ibu bisa mendesain tampilan awalnya. Kedua, musiknya ini Bapak Ibu di ujung kiri atas bisa diklik. Bapak Ibu bisa klik di sini untuk mematikan musik, mungkin ada yang kurang suka, atau volumenya disederhanakan, dikecilkan. Nah, oleh sebab itu, kalau tanpa musik, Bapak Ibu tinggal diklik aja yang bagian kiri atas ini kalau mau menampilkan di on atau di off. Nah, sekarang kita kembali ke tampilan di sini. Di sini setelah Bapak Ibu membuat slide pembuka, maka Bapak Ibu dengan tujuan ingin membuat pembelajaran, artinya slide dengan kuis. Jadi tidak murni kuis tapi ada penjelasan. Maka yang terjadi adalah seperti ini. Tampilan ini saya buat karena ini dalam modul pembelajaran dari aplikasi lain. Bapak Ibu bisa mengaitkan modul atau pembelajaran Bapak Ibu sekalian ke quizzes. Ini menarik sekali sehingga quizzes Bapak Ibu lebih hidup dan dinamis. Ya. Nah, ini ketika saya tautkan di sini, kemudian saya mainkan. Ini modul saya, namanya aritmetika sosial. Kemudian saya klik, maka akan ada tampilan modul saya di dalam quizzes. Kemudian ada daftar isi dan seterusnya. Ya, di sini ada penjelasan Bapak Ibu sekalian. Dan di sini Bapak Ibu dalam modul Bapak Ibu yang telah dibuat di aplikasi sebelumnya, lainnya, ini ada audionya. Nah, di audio ini bisa Bapak Ibu tampilkan juga sehingga siswa bisa mendengarkan. Contoh ya. Istilah dalam perdagangan. 1. Untung. Untung adalah selisih antara harga penjualan dengan harga pembelian. Jika harga penjualan lebih tinggi dari harga pembelian. Untung sama dengan harga penjualan dikurangi harga pembelian. Sedangkan rugi adalah selisih antara harga penjualan dengan harga pembelian jika harga penjualan lebih rendah dari harga pembelian. Sehingga rugi sama dengan harga pembelian dikurangi harga penjualan. Ya, ini salah satu materinya. Kemudian Bapak Ibu juga bisa menampilkan yang berupa video di sini, baik secara langsung di quizzes atau menampilkan dari modul yang Bapak Ibu buat ya di sini. Ketika Bapak Ibu klik di sini, maka dia juga langsung tampil di sini Bapak Ibu. Ya, akan tampil di sini. Ya. Nah, ketika tampil, maka Bapak Ibu sudah menyampaikan materi ketika di play, baik yang berupa visual maupun tulisan seperti ini ya, modul-modul yang Bapak Ibu buat. Nah, setelah Bapak Ibu membuat presentasi yang tadi yang di awal ada lesson, ada langsung quiz. Nah, ini lesson modul yang Bapak Ibu buat. Jika sudah selesai nanti Bapak Ibu bisa membuat menyambungkan dengan pertanyaan yang sudah dibuat di quizzes tentunya ya, yang tadi sudah
ada dalam fitur, besok kita coba praktekkan Bapak Ibu. Nah, ini yang ada di dalam materi, dalam pembuatan materi. Ya, ketika Bapak Ibu membuat create, ya sekali lagi ada lesson. Nah, tadi saya buat dengan sistem lesson karena saya kombinasi presentasi, entah presentasi langsung atau presentasi secara menggabungkan, menautkan dengan aplikasi lain. Ya, kalau yang lesson ini Bapak Ibu ingin menekankan ke siswa. Kalau yang kuis mungkin sebagai asesmen diagnostik, kemudian sumatif dan seterusnya bisa Bapak Ibu gunakan. Kesempatan berikutnya kita akan coba praktekkan yang ini. Nah, jika sudah, Bapak Ibu klik next. Nah, di dalam library saya, perpustakaan saya, tadi yang belum selesai adalah yang di bilangan bulat. Tadi sudah ada contoh ya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ingin menambahkan lagi di tampilan ini setelah membuat slide-nya, maka Bapak Ibu bisa kombinasikan langsung. Ini slide yang sudah saya buat tadi, ada di sini di bank data saya. Add new slide. Ya, besok kita akan bahas. Kalau Bapak Ibu dulu hanya add new slide, sekarang ini di Quizzes keren ya, menampilkan slide dari Google Drive. Jadi Bapak Ibu ketika slide Bapak Ibu tersimpan di dalam Google Drive juga bisa tertautkan di sini. Ya, saya menyambung dulu, menambahkan yang tadi milik saya. Nah, di sini Bapak Ibu tinggal memilih ya, memilih slide yang kosongan, yang ada title-nya, kemudian title slide-nya, teksnya, kemudian gabungan dengan atau full media. Yang tadi saya menggunakan web page link. Nah, ini tadi teleport sama dengan yang dijelaskan tadi, Bapak Ibu bisa meminjam dari atau mengambil dari bank data Bapak Ibu guru yang lainnya. Kalau ini setelah itu Bapak Ibu membuat sendiri juga bisa ya. Jadi hasilnya kurang lebihnya misalkan fill in the blanks ya. Saya ambil isian jawaban singkat. Tuliskan. Nah, ini kita klik tuliskan kemudian pertanyaannya ini tadi tambahkan ada di sini ya. Jadi ini harus bisa dipastikan bahwa Bapak Ibu mengedit dari materi ini ya, dari yang sudah dibuat. Baik, sebelum kita lanjutkan lainnya, masih banyak materi atau fitur-fitur yang Bapak Ibu akan pelajari. Di sini ada instructor led lesson, artinya pembelajaran yang terpimpin ya, baik secara langsung dengan kuis maupun secara langsung dengan bimbingan. Artinya ada slide presentasi Bapak Ibu, kemudian dilanjutkan dengan kuis. Akan tetapi kalau yang asinkronus, yang ini tadi sinkronus, kalau ini asinkronus. Asinkronus artinya dibuat PR, pelatihan mandiri yang bisa dikerjakan dari rumah. Baik, Bapak Ibu sekalian, ini yang kita bahas malam ini mengenai bagaimana Bapak Ibu bisa mendaftarkan diri dengan akun basic yang sudah dijelaskan dengan baik sekali oleh Bapak Febri, super trainer kita. Kemudian sudah dijelaskan juga bagaimana nanti Bapak Ibu bisa upgrade ya. Jika Bapak Ibu mengikuti pelatihan ini sampai selesai dan mengerjakan tugas-tugasnya, Bapak Ibu juga akan bisa mencoba atau mendapatkan akun super trainer, akun super selama 1 bulan ya, jika mengikuti yang disyaratkan. Ya, seperti ini Bapak Ibu sekalian. Mungkin ada yang mau ditanyakan, saya kembalikan ke Bu Diah. Bu Diah masih di sini kah? Oke. Baik, Bapak Ibu sekalian. Mungkin Pak Febri mau menambahkan sedikit dari yang disampaikan tadi, ada yang menambahkan? Ya, baik. Terima kasih Pak Rudolf. Terima kasih Bapak. Nah, sepertinya itu tadi bagian awal
dari materi yang disampaikan oleh Pak Rudolf. Nah, itu adalah bagian awal bagaimana Bapak Ibu bisa menggunakan quizzes. Nah, ini untuk materi selanjutnya Pak Rudolf apakah masih ada? Iya, Pak. Apakah nanti diajarkan untuk bagaimana menggunakan fitur pencarian publik secara maksimal? Ya, yang kita gunakan teleport itu Bapak ya, atau menggunakan Google gitu dengan tema yang kita inginkan. Oh gitu. Ya. Oh, itu tidak masuk dalam rancangan materinya. Besok Bapak. Baik ya. Bapak Ibu. Ya. Oh, besok ya? Iya, besok. Ya, kalau misalnya untuk hari ini Bapak Ibu tadi sudah mendapatkan informasi. Yang pertama itu sekaitan dengan teleport. Ya, jadi Bapak Ibu, saya perlu sampaikan fitur teleport ini adalah fitur yang sangat membantu bagi Bapak Ibu yang masih kesulitan misalnya merangkai kata-kata untuk membuat kuis ya, atau soal di kuisis. Jadi Bapak Ibu bisa memanfaatkan fitur tersebut. Nah, teleport ini dia bersumber dari pencarian publik yang ada di kuisis. Nah, besok mungkin akan diajarkan bagaimana cara menggunakan pencarian publik di kuisis hingga bisa lebih detail mendapatkan apa yang soal-soalnya yang kita harapkan yang bisa kita gunakan. Jadi nanti besok mungkin akan diajarkan oleh Pak Rudolf. Dan prinsipnya Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu menggunakan kuisis, sekali lagi, setelah Bapak Ibu nantinya mengikuti pelatihan ini misalnya, silakan diaplikasikan di kelasnya Bapak Ibu. Ya, nanti kalau cuma ikut pelatihan, dapat sertifikat, kemudian tidak digunakan, nanti tidak akan maksimal, bahkan lebih kaget lagi. Jadi Bapak Ibu perlu ketahui, kuisis itu sering melakukan penambahan fitur. Ya, contoh bulan ini saja, dalam selisih beberapa hari ada penambahan fitur soal jenis soal baru. Kemudian ada lagi fitur bagaimana nanti akan bisa mengunci browser dari peserta. Itu juga sudah ada. Tapi mungkin akan rilis dalam beberapa hari ke depan seperti itu. Jadi Bapak Ibu mungkin yang sudah pernah ikut pelatihan kuisis, yang tahun lalu mungkin pernah ikut pelatihan kuisis, mungkin akan merasakan banyak perbedaan. Nah, jadi seperti itu. Saya biasa pelatihan sekali sebulan. Ya, apa yang saya sampaikan bulan lalu berbeda dengan apa yang saya sampaikan bulan ini. Kenapa? Karena itu ada banyak perbedaan. Ya, ada perubahan-perubahan yang terjadi. Entah dari sisi letak, bagaimana cara membuat kuis. Nah, itu biasanya ada perubahan-perubahan baik minor maupun mayor seperti itu. Mungkin seperti itu dulu, Pak Rudolf. Iya, terima kasih Pak Febri. Ya, Bapak Ibu sekalian, mungkin kita ada waktu 15 menit ke depan. Mungkin ada yang disampaikan, baik terkait dengan yang disampaikan Bapak Febrianto, ataupun yang saya jelaskan tadi. Silakan Bapak Ibu. Ya, baik. Saya garis bawahi bahwa kalau yang kita gunakan dalam kuisis itu banyak sekali fitur-fitur yang seperti yang Bapak Febri sampaikan, di mana tiap bulan itu banyak fitur-fitur baru. Yang itu mungkin penjelasan yang pernah saya sampaikan di bulan yang sebelumnya, itu sekarang ada perbaikan lagi. Dan terus-menerus diupdate, sehingga kita perlu terus-menerus mengikuti perkembangan yang ada. Nah, salah satunya adalah tautan yang tadi saya sebutkan. Bapak Ibu telah memiliki modul ajar atau yang lain, ternyata bisa juga disampaikan di sini menggunakan kuisis. Jadi presentasinya itu banyak metode. Yang tadi ada Google Drive ya, sudah ada di situ dimasukkan. Kemudian ditautkan di Classroom. Kemudian tadi saya menggunakan aplikasi lain ya,
book creator. Nah, di situ Bapak Ibu bisa inovasi ya, mengembangkan. Tapi yang jelas Bapak Ibu tadi sudah melihat bahwa ada teleport ya, fasilitas teleport di mana ada bank soal dari Bapak Ibu guru yang lain, Bapak Ibu bisa gunakan. Nah, ini Pak Febri ada yang pernah bertanya begini, penggunaan teleport itu apakah tidak melanggar hak cipta ya di dalam kuisis dalam hal ini? Ya, jadi prinsipnya seperti ini Bapak Ibu. Di kuisis itu ada dua jenis pengaturan, publik dan privat. Ya, jadi selama kuis tersebut dibagikan secara publik, gitu artinya bisa diakses. Nah, masalah apakah itu bisa atau tidak, dan itu kan konsekuensinya dari awal sudah disampaikan. Ya, kita sudah sampaikan, pengguna pun sudah tahu. Ketika kita membuat kuis publik, maka ketika orang mencari menggunakan pencarian, kata kunci pencarian tersebut, dan dia muncul, itu bisa digunakan. Nah, bagi Bapak Ibu yang mungkin mau membuat soal secara privat, ya silakan nanti pengaturan kuisnya dilakukan secara privat. Nah, itu jadi itu Bapak Ibu ya. Ya, tapi prinsipnya kalau ketemu soal, ya silakan di TM, amati, tiru, atau dan modifikasi. Ya, seperti itu, bisa dimodifikasi soalnya. Mungkin yang itu, Pak. Ya, terima kasih Pak Febri. Ya, mungkin Bapak Ibu sudah menyiapkan pertanyaan dalam hal ini. Ya, besok kita akan membahas fitur-fitur lain dan juga fitur yang terbaru ya Pak Febri ya. Fitur yang update seperti match, program menjodohkan begitu. Kemudian mengurutkan pertanyaan. Misalkan tadi sudah saya singgung kalau Bapak Ibu misalkan punya pertanyaan di bidang IPA, urutkan metamorfosis misalkan. Ya, urutan metamorfosis dari kupu-kupu ya, metamorfosis yang sempurna. Nah, Bapak Ibu bisa pasang gambar, kemudian namanya apa, yang mengurutkan gambar atau mengurutkan kalimat kalau itu bahasa dan seterusnya. Besok kita ulik ke sana dan kita ulang sebagian apa yang hari ini sudah dijelaskan. Demikian ya Pak Febri ya. Nah, mungkin seperti itu. Nanti detailnya bagaimana cara membuat soal, bagaimana cara memainkan pencarian publik, memainkan kuis. Nah, nanti bisa dijelaskan di pertemuan berikutnya oleh Pak Rudolf seperti itu. Ya, terima kasih. Baik, Bapak Ibu sekalian, jika tidak ada pertanyaan, kita akan akhiri. Besok kita ulik kembali fitur-fiturnya seperti yang disampaikan Pak Febri. Kemudian contoh soal dari saya ada dua ya. Mestinya tadi saya memberikan contoh pencernaan ya, dengan hari ini saya ganti dengan aritmetika yang sudah saya jelaskan. Besok setelah pengenalan fitur-fitur yang sudah disebutkan tadi, kita langsung ke contoh di dalam hubungannya IPA dan juga bahasa Inggris, karena di situ juga ada fitur video untuk bagaimana siswa mengerjakan proyek ya. Bapak Ibu bisa mengambil itu untuk proyeknya. Ya, saya share jadi fitur-fitur yang ada itu bisa kita uli ya. Jadi banyak sekali Bapak Ibu nanti ide-ide apa yang Bapak Ibu ingin kembangkan sehingga di situ nanti Bapak Ibu bisa buat. Ya. Nah, kemudian fitur yang terakhir yang saya akan gunakan di dalam hari yang terakhir, hari Senin, yaitu terkait fi'il mudhari'. Ya, jadi bagaimana ini bahasa Inggris dan bahasa Arab, apakah bisa kita terapkan di dalam kuisis ini? Nah, itu nanti kita gunakan setelah kita mengenal semua fiturnya, terus Bapak Ibu juga bisa membuat itu semua, nanti Bapak Ibu tinggal kembangkan menurut mapel Bapak Ibu masing-masing. Nah, seperti itu ya.
Jangan lupa Bapak Ibu bisa terus mengikuti pelatihan-pelatihan karena selalu akan ada update ya Pak Febri ya. Setiap bulan atau 2 bulan sekali ada update sehingga kita mudah untuk menggunakannya, mempraktekannya di dalam kelas kita sehari-hari. Dan yang menarik adalah gabungan musiknya, instrumen bagi murid-murid yang awal-awal ya, kemudian dengan pertanyaan-pertanyaan yang ada. Pertanyaan pun variannya banyak, cukup banyak saya lihat di sini yang ada sudah disediakan oleh Quizizz. Ya, begitu Pak Febri. Mungkin untuk closing statement mungkin Pak Febri ada untuk buat kita semua malam ini? Belum ya? Ya, belum, nanti. Ya, terakhir ya, hari terakhir. Ya. Belajar dulu ya. Ya, Nah. baik. Bapak Ibu, kalau sudah tidak ada lagi, Bapak Ibu di sini sudah saya sediakan untuk kolom absen. Jadi Bapak Ibu bisa klik absennya dan Bapak Ibu bisa mempersiapkan pertanyaan di hari Minggu malam ya. Minggu malam pukul 19 sampai pukul 21 kita jumpa lagi dan saya akan berikan contoh materi-materi di mapel-mapel yang lainnya. Kalau tidak ada, saya akhiri dan saya terima kasih banyak ini buat super trainer kita Bapak Febri. Terima kasih telah hadir dan memberikan jangan buat kita semua berbagi ilmu. Dan juga tadi ada master trainer kita, Bapak Jujun, dan Mr. Suhardi ya, tapi sudah live mungkin ya. Dan juga Bapak Ibu yang sudah hadir hari ini ada Bu Dia tadi sudah memberikan sambutan dan memandu acara kita. Kemudian ada Bu Fitri dan Bapak Ibu yang hadir sekalian. Terima kasih, kita akan jumpa lagi hari Minggu malam dengan tema-tema lainnya di Quizizz dan kita akan ulis sampai habis sehingga Bapak Ibu selesai dalam pelatihan 3 hari tersebut bisa menggunakannya dan menerapkannya di kelas kita masing-masing. Terima kasih, selamat malam semuanya. Terima kasih Pak Febri dan Bapak Ibu guru semuanya. Salam semuanya. Terima kasih semuanya. Terima kasih.